Bapak, Ibu, dan Saudara, para sahabat terkasih, kita berjumpa kembali di dalam perjumpaan pemahaman Alkitab pada saat ini. Hari-hari ini saya mengalami kesedihan karena seorang sahabat Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga, dan itu menimbulkan kesedihan bagi keluarga dan bagi sahabat-sahabat yang lain. Namun ketika di dalam refleksi pribadi saya, suasana yang sedih itu, Tuhan mengingatkan saya akan satu ayat di dalam Mazmur 23. Ayat yang sering kita baca, ayat yang kita hafalkan. Mazmur 23 bicara tentang penggembalaan Tuhan. Dan di ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud menuliskan ini. Daud sebagai gembala, dia punya domba. Dia tahu domba, kehidupan domba itu sangat bergantung pada kualitas gembalanya. Jika gembala itu seperti yang dia tuangkan dalam Mazmur ini, maka tidak ada domba yang tidak terpelihara. Kesungguhan dari sang gembala mencarikan, memberikan yang terbaik, perlindungan dan penyertaan, bimbingan itu tidak tertandingi, dan Daud merasakan sekali. Di ayat yang ke-6 ini, Daud menyatakan satu masa yang akan datang, yang akan mengikut aku seumur hidupku adalah kebajikan dan kemurahan. Dan rumah Tuhan itu akan aku diami sepanjang masa. Ketika sang domba terus mengikut kemanapun gembala itu pergi, membimbing, maka inilah yang akan didapatkan. Dan ini menjadi penghiburan bagi saya secara pribadi. Dalam kesementaraan hidup ada harapan, ada penghiburan, ada kepastian. Dan juga bagi keluarga yang sedang berduka, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat semuanya yang merasakan kesedihan, biarlah bagian firman Tuhan ini menghibur kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh-sungguh mempedulikan kami. Tanpa ada kebaikan dari kami, kelayakan kami, namun Engkau menunjukkan wajah Engkau yang penuh dengan cahaya kemuliaan sekaligus kasih yang begitu hangat kepada kami semua, Tuhan. Dan kami mendapatkan pemeliharaan yang penuh kasih setia dari Engkau. Masa lampau kami sudah melihat jejak-jejak kami bersama, di mana Engkau menyentuh bagian-bagian terpenting dalam kehidupan kami. Di masa kini, ketika kami mendengar sabda Engkau, kami menyadari kami ada sekarang karena anugerah Engkau. Dan di masa mendatang, Tuhan, apapun yang terjadi, kami tidak pernah ada yang tahu. Tetapi yang satu hal yang kami tahu pasti, karena firman, wahyu yang dari Engkau menyatakan ini, maka kami tahu pribadi Engkau, maka kami tahu apa yang menjadi kehendak Engkau. Bahkan kami dengan iman memegang teguh apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami melalui pernyataan yang khusus ini. Biarlah kami semuanya mengiring Engkau sebagai domba gembalaan yang patuh, yang setia, yang melakukan apa yang sang gembala berbuat. Dan
bimbing kami kemanapun, karena itulah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami akan mendalami kembali, memahami bagian dari firman Tuhan, penyataan dari Engkau, supaya kami makin mengenal Engkau pribadi Tuhan, dan kami menghidupi apa yang Tuhan kehendaki. Itulah tujuan hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Bilangan seperti yang kita sudah tahu di 22, Bilangan 22, 23, 24, 25, dan 20. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam 5 pasal ini kita belajar tentang satu sosok yang kontroversial. Sementara dia disebut nabi, karena dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan dan dia katakan apa yang Tuhan firmankan. Itu adalah fungsi peran dari nabi. Dan itu yang kita pelajari. Namun di dalam Perjanjian Baru, 2 Petrus, Yudas, dan Kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa sosok ini berbahaya sekali. Berbahaya. Karena dia mencemari umat Israel dengan ajarannya, dengan cara jalan hidupnya. Nah, itu adalah Bileam yang kita tahu dia dipanggil oleh Raja Balak Moab untuk mengutuki orang Israel. Karena Balak ketakutan. Orang Israel ini datang mendekat wilayah kekuasaan dia dengan penyertaan Tuhan, dewa yang istimewa. Setiap bangsa memiliki dewa sesembahan, dewa utama yang mereka percayai. Inilah dewa pelindung, inilah dewa bangsa yang akan menjadi identitas dari bangsa itu dan yang akan menjaga, melindungi, memelihara, menjauhkan kalau perang, memberikan kemenangan. Itulah peran dewa bagi mereka dalam cara berpikir. Nah, ketika mereka melihat orang Israel datang dengan tiang awan di siang pagi sampai sore hari, mereka terkejut. Wow, itu sesuatu yang supranatural. Tidak ada awan yang berbentuk seperti itu yang bisa menaungi orang yang jutaan itu, bangsa yang begitu besar itu. Sehingga mereka tidak langsung mendapatkan panas yang terik dari matahari. Dan ketika malam lebih menakjubkan lagi, seperti orang Israel mendapatkan terang, karena tiang api itu memberikan kehangatan dan cahaya kepada mereka. Bangsa-bangsa yang di sekitarnya pun melihat hal yang sama dan mereka makin gentar. Wah, istimewa sekali yang membawa mereka ini, yang melindungi mereka ini ya, dengan perlindungan, pemeliharaan yang begitu istimewa. Pagi mereka melihat ada roti yang turun dari surga, dari langit, kemudian malam dijaga sehingga kalau mereka mempersiapkan serangan malam, serangan gelap, tiba-tiba yang mengejutkan dan yang mematikan, mereka tidak bisa. Karena itu terang di situ. Mereka mau mengendap-endap seperti apapun pasti akan ketahuan. Karena wilayah yang dilindungi oleh Tuhan itu, bangsa Israel ini luar biasa. Jadi kegentaran yang sangat membuat Balak memanggil seorang dukun sakti mempunyai reputasi internasional, yaitu Bileam. Dipanggil untuk sebuah peperangan rohani. Sementara orang Israel tidak tahu apa yang terjadi, mereka berkemah di situ, aman, nyaman, walaupun mereka sering memberontak, mengeluh, menggerutu, dan marah kepada pemimpin mereka, baik pemimpin bangsa maupun pemimpin spiritual, ya imam besar. Mereka punya banyak kepahitan,
sebenarnya mereka tujukan kepada Tuhan, tetapi yang terlihat adalah pemimpin-pemimpin ini. Jadi mereka menekan dan menyatakan kekecewaan, kepahitan mereka kepada para pemimpin. Sementara apa yang terjadi di dalam perkemahan itu, mereka tidak tahu. Ada kuasa kegelapan yang sedang mengancam mereka. Balak mencoba melalui sosok nabi palsu ini untuk mengutuki, untuk membuat orang Israel lemah, melemahkan Tuhan orang Israel, supaya ketika Balak menyerang atau ketika berperang, maka Tuhan yang sudah dilemahkan ini akan membuat mereka menang. Balak dan pasukannya menang. Itu tujuan mereka. Jadi pertempurannya adalah pertempuran spiritual. Langit, dewa, tingkat dewa, pertempurannya ya di atas sana, supranatural. Namun yang terjadi adalah Bileam datang, dia sudah gentar terlebih dahulu karena sudah hampir dia mati 3 kali. Ada malaikat yang dia tidak lihat, padahal dia adalah dukun yang punya istilah pelihat, ya, karena bisa melihat masa depan, bisa melihat orang itu seperti apa, bisa melihat masa lalu orang itu walaupun orang itu tidak bicara, dan punya banyak keistimewaan, tetapi matanya sebenarnya buta, tidak bisa melihat keagungan, kemuliaan Tuhan di depan matanya. Keledainya justru yang bisa. Dan dia berkelahi dengan keledainya. Ya, dia siksa keledainya. Padahal keledai itu yang menyelamatkan dia 3 kali. Nah, ketika matanya dibukakan, baru dia tahu, oh, ternyata Tuhan tidak suka dengan keberadaan dia untuk menuju ke memenuhi panggilan Balak ini. Namun Tuhan berikan kesempatan bagi dia untuk satu hal yang jauh lebih penting, ya, melebihi kapasitas dia sebagai dukun, nabi palsu, atau apapun istilahnya. Tuhan memakai dia. Kalau Tuhan bisa memakai keledai, tidak ada masalah bagi Tuhan untuk memakai orang yang hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. 2 kali sudah di pasal 23, kita sudah bahas sebelumnya, 2 kali berkat itu diturunkan. Balak panggil dia untuk mengutuk, tetapi yang keluar adalah berkat. Dan pada pernyataan berkat yang kedua, ini ada sesuatu yang istimewa ya, yang kita harus tahu. Di dalam ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah, ini ada lagunya. Kalau Bapak Ibu Saudara mencari, ini lagu yang bagus ya. Banyak dikutip juga. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Maka ini sebuah bagian firman Tuhan yang sebenarnya menguatkan sekali bagi kita. Tuhan yang menyatakan diri melalui Alkitab ini, yang kita dapatkan pewahyuan yang khusus, yang kita hargai, kita hormati, yang kita cintai ini, bukanlah sekedar sosok pribadi yang cuma berfirman. Bukan, apalagi seperti manusia yang kalau pagi bicara A, kalau sore bicara Z, ya. Pagi yang dibicarakan adalah kedelai, sorenya dia bicara tempe, sesuatu yang berbeda. Bukan Allah. Nah, ini dia. Bileam menyatakan Allah yang seperti apa? Firman yang dilakukan, bicara yang ditepati, itulah Allah. Ayat 20, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati.
Dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Ini satu prinsip yang penting. Teologi Bileam, teologi yang baik sekali, Alkitabiah. Sayang, motivasinya tidak benar. Sayang, hidupnya jauh dari Tuhan. Walaupun dia takut, dia gentar, dia taat. Tuhan mau dia taat dengan cara yang istimewa. Dan dikatakan, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Kepincangan itu ketidakberuntungan gitu ya, misfortune di dalam bahasa Inggris. Dan tidak ada dilihat kesukaran, trouble di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Nah, ini dia sebuah prinsip kehidupan yang berlaku sejak dunia diciptakan untuk manusia bisa hidup. Penyertaan Tuhan dari penciptaan sampai kejatuhan manusia pun Tuhan tetap berinisiatif terus sampai memilih seorang yang khusus, Abram, menjadi Abraham dan keturunannya Ishak, Yakub, seterusnya Yusuf sampai dengan Musa, dan seterusnya sampai dengan kita. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorakan raja ada di antara mereka. Orang Israel seharusnya melihat dari perjalanan mereka, dan terus sampai di saat ini terjadi, penyertaan Allah itu ada. Terlihat sangat jelas pagi sampai sore dalam bentuk tiang awan, dan kemuliaan Allah kadang-kadang datang di kemah pertemuan, di kemah suci, dan kalau malam tiang api itu luar biasa. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Sekali lagi, perbuatan ini istimewa, diulang-ulang terus untuk menyatakan keajaiban Allah. Israel adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan perkasa, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap orang Israel. Nah, ini mari kita coba hafalkan ya bagian ayat ini ya. Bilangan 23 ayat 23. Kuat sekali. Prinsip ini berlaku kepada setiap orang yang menuhankan Tuhan, Yahweh, Allah, Elohim, El Shaddai. Melalui Yesus Kristus kita kenal siapakah Allah kita, Bapa. Dan kita menyadari bahwa kekuasaannya, kedaulatan, otoritasnya jauh melampaui segala-galanya. Tidak ada tenungan roh jahat ya dari kuasa kegelapan manapun yang bisa menyentuh biji matanya, yaitu umat pilihannya, orang-orang yang dicintai, yang mencintainya. Ayub sekalipun Tuhan berikan kesempatan, dia buka pagar dari secara fisik, Ayub mengalami kesakitan. Sampai dengan sekarang kita mengalami duka cita, pergumulan secara fisik. Tetapi Tuhan menjaga hati Ayub sampai Ayub bisa berkata, kalaupun aku diuji, ya dipanaskan, dilebur, dan makin panas, aku akan timbul seperti emas. Kemurnian itu muncul setelah ada penderitaan, tetapi yang Tuhan jaga hatinya, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, dan itu yang istimewa sampai dengan saat kita belajar tidak ada mantra, kutuk, sumpah serapah, sihir, kesurupan, santet, apapun berdasarkan ayat ini. Dan di Perjanjian Baru juga ayat-ayat yang mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa yang melepaskan kita dari perhambaan dosa, perbudakan dosa, seperti orang Mesir, seperti orang Israel diperbudak oleh orang Mesir, sudah dilepaskan oleh kuasa Anak
domba Allah yang disembelih, anak domba yang sempurna, darahnya menyucikan, mengampuni, memberikan kita kehidupan yang baru, ada di dalam perlindungan Tuhan. Seperti Mazmur 23 tadi ya, tidak ada apapun, kuasa gelap manapun yang akan merasuki, yang akan menghancurkan kita. Kalau kita percaya ini, kita pegang ayat ini, dan kita katakan kalau ada kuasa kegelapan yang menyerang secara gelap oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita karena kita hidup benar. Perhatikan, karena kita hidup dalam kebenaran, kalau ada kesalahan mari kita bereskan, memohon pengampunan Tuhan, membereskan dengan sesama, kita hidup di dalam kebenaran, kekudusan Allah, maka ini yang bisa kita katakan. Tidak ada yang mempan karena roh Allah yang ada di dalam kita jauh melampaui semua roh yang ada di dunia ini. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang akan berdiri tegak seperti singa jantan. Dan seterusnya, itu berkat yang kedua. Nah, di pasal 24 itu dibawa lagi ke tempat yang berbeda. Tetapi Bileam tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Langsung, karena dia tahu di ayat 1 ya. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan, baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, dia sudah sadar ini. Dia sudah sangat sadar 2 kali. Dia dengan penuh kesadaran, dia menyampaikan apa yang Tuhan ingin dia sampaikan. Jadi dia tahu Tuhan senang memberkati Israel. Ia tidak lagi mencari pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Ketika Bileam ayat 2 memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah, lihat, ini adalah nabi yang dari bangsa kafir ya, kemudian Tuhan bisa memakai siapapun. Kalau Tuhan bisa memakai keledai, siapapun Tuhan bisa pakai. Roh Allah menghinggapi dia. Roh Allah seperti Saul ya, ketika dia sebelum dipilih, diurapi menjadi raja, dia juga adalah dia kepenuhan gitu. Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, ya nubuatnya. Katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tuhan sudah membuka mata rohaninya. Tutur kata orang yang mendengar firman Tuhan. Tuhan sudah membuka telinganya, kesadarannya. Yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa. Shaddai, El Shaddai, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Padahal di kemah itu ada bisik-bisik, ada suara ketidakpuasan, ada kegelisahan di antara mereka, ada kasak-kusuk untuk memilih pemimpin yang baru, dan berbagai intrik yang ada di dalam kemah orang-orang Israel untuk menyatakan kekecewaan mereka dan keinginan mereka sebagian ya kembali ke Mesir. Tapi Tuhan tetap pada perjanjiannya, dan itulah yang dikatakan indah, ada damai sejahtera. Lihat pelindungnya selalu ada di atas mereka, menyertai, membela, melindungi mereka. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai. Lembah, tempat yang rendah, air mengalir ke situ, ya. Dan karena air mengalir ke situ, menyimpan kandungan air, ada kelembapan yang cukup sehingga sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Jadi sungai-sungainya di tepi-tepinya semuanya hijau permai. Karena air itu ada di
yang dibutuhkan air itu ada di situ. Dan ketika ada air, ada sinar matahari, ada kehidupan pepohonan, tanaman-tanaman, maka hewan pun akan tinggal di situ. Di sini dikatakan pohon gaharu yang harum, pohon aras yang kokoh, kuat, itu ada di sana. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Ya, seperti kita sudah tahu bahwa secara gravitasi air akan mengalir ke bawah dan itu akan membuat daerah itu seperti taman yang permai. Indah sekali. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, raja orang lain. Dan kerajaannya akan dimuliakan. Siapakah raja? Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Sekali lagi disampaikan, ini adalah momen yang terpenting. Dan itu dirayakan di dalam perayaan Paskah. Passover. Sangat penting. Dan itu harus diulang-ulang supaya menjadi identitas dari bangsa ini bahwa Allah yang perkasa itu yang menyelamatkan mereka. Jangan sampai lupa sejarah. Jas merah gitu ya. Adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diulang lagi, bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis dan seterusnya. Ia meniarap ayat 9 dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Seperti tadi ya di bagian kedua. Tetapi bagian ini itu adalah kata-kata yang diucapkan Yakub di akhir hidupnya kepada seorang anaknya yang istimewa. Siapakah dia? Yang punya lambang panjinya adalah singa. Yehuda, itulah anak yang istimewa di pandangan Yakub, Israel itu, yang menjadi seperti singa. Dan inilah yang diucapkan Yakub. Padahal Yakub itu ada 400 tahun lebih sebelum Bileam. Tetapi inspirasi yang sama, Roh Kudus yang sama, menyampaikan kembali nubuat itu seperti singa jantan, seperti singa betina. Siapa yang berani melawan? Singa lambang dari keperkasaan, kekuatan sang raja di antara binatang-binatang. Yang paling hebat di antara kebuasan. Nah, berikutnya adalah berkat Tuhan kepada Abram. Ketika dipanggil, Abram dengan tunduk, dengan kesetiaan, dengan kepercayaan, dengan iman dia berjalan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Maka Bileam tidak berani mengatakan kutuk. Karena dia tahu prinsip ini. Apa yang ada di dalam Kejadian 12 itu diulang lagi. Dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Maka dia tidak berani mengutuk. Siapapun tidak, kalaupun mengutuk, maka tidak ada, kutuknya tidak mempan. Bahkan kutuk itu kembali. Terkutuklah orang yang mengutuk. Apa yang orang lain lakukan kepada umat yang dicintai Tuhan ini, itu akan kembali kepada mereka. Berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan. Berbuat jahat, mereka akan mendapatkan kejahatan. Mengutuk, menyerapahi, maka itu akan kembali. Berlaku untuk kita? Tentu kita adalah secara rohani keturunan orang beriman Abraham. Kemudian setelah 3 kali memberkati ya, di ayat 10, lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam. Lumayan ya kalau orang marah, perilakunya itu meremas-remas jari. Boleh ini dicontoh ya, daripada memukul atau meluapkan dengan cara yang merusak ya. Remas-remas jari. Untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan
telah mencegah engkau memperolehnya. Balak juga mengatakan Tuhan Yahweh. Ya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, kan sudah aku bilang waktu suruhanmu datang kepadaku di rumahku, emas perak seistana tidak bisa membeli manteraku. Terserah Tuhan. Tuhan mau aku apa, aku lakukan hal yang sama. Wah, pada saat itu ya, padahal hatinya ingin sekali dengan emas perak yang seistana itu. Tetapi ya, dia bungkus dengan begitu salehnya dia, dengan tampilan ya, dengan pencitraan yang luar biasa. Bahkan aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Hebat ya. Dan itu yang terjadi. Dan sekarang ini, aku sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa ini kepada bangsamu di kemudian hari. Nah, ini berikutnya adalah nubuat. Bukan lagi atas permintaan mengutuk, tetapi dia sendiri. Tuhan memberikan perkataan yang disampaikan, ini istimewa. Ini istimewa. Mari kita lihat apa yang istimewa. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, ya, nubuatannya. Katanya, tutur kata Bileam bin Peor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi. Wow. Pada zaman itu belum ada kitab suci yang tertulis ya, yang seperti ini. Belum ada. Tetapi dia sudah katakan, yang mendapatkan pengenalan dari yang maha tinggi, El Elyon, luar biasa. Dia sebutkan pribadi yang maha tinggi itu, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, El Shaddai. Wow, ini orang luar biasa ya. Dia kenal itu yang maha tinggi, dan dia kenal itu yang maha kuasa. Sebab sambil rebah namun dengan mata tersingkap, aku melihat dia. Aku melihat dia, ini nubuatannya. Tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bukan sekarang, bukan dari dekat. Jadi nanti dan dari jauh, dari kejauhan. Bintang terbit dari Yakub. Bintang itu yang memberikan cahaya di malam hari. Sebuah keindahan, manfaat yang begitu besar, sebuah kemuliaan gitu ya. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Mari kita melihat bintang. Apa yang diistilahkan bintang ini? Di dalam Wahyu 22, kita akan melihat bagian firman Tuhan di Perjanjian Baru di kitab yang terakhir, Wahyu 22 ayat 16. Demikian firman Tuhan, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ada kesamaan? Ada penggenapan dari apa yang dinubuatkan Bileam 1400 tahun sebelum Masehi. Dan itu digenapi dari sejak disampaikan sekitar 3400 tahun. 3 milenial, hampir 3,5 milenial baru digenapi. Di dalam aku, Yesus, yang adalah tunas bintang timur yang gilang gemilang. Ini Wahyu pasal terakhir ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana itu digenapi dan kemudian sampai pada masa langit bumi dilenyapkan dan ada langit dan bumi yang baru, maka
itu disampaikan penyataan, penggenapan dari yang disebutkan oleh Bileam 3,5 milenium sebelumnya. Kemudian dikatakan tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan itu juga sekali lagi adalah ucapan Yakub terakhir kepada anak-anaknya. Berkat dan kutuk kepada ke-12 anaknya. Sebagai warisan, sebagai nubuatan masa depan mereka. Ini adalah bagian untuk Yehuda, suku Yehuda, anaknya yang bernama Yehuda itu. Tongkat kerajaan timbul dari Israel, dari Yehuda, suku Yehuda. Dan inilah Bileam, ya, ini Bileam balik ke daerah asalnya, dan sekitar 1400 tahun berikutnya, ketika orang-orang yang dilatih untuk melihat alam, menafsirkan fenomena-fenomena alam yang disebut orang Majus, dari Bileam ini kemungkinan kemudian didikannya turun-temurun secara tradisi orang-orang tertentu yang punya kekuatan batin dan mata pelihat yang peka terhadap zaman, alam, dan seterusnya. Orang-orang ini disebut Majus. Ketika melihat bintang yang istimewa, mereka terkejut. Apakah ini yang disebut oleh leluhur kami, Bileam, tentang bintang yang terbit dari Yakub, yang disebutkan tongkat kerajaannya ada di Israel? Maka datanglah orang Majus dari timur tempat Bileam menuju Yerusalem dengan pemikiran, Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Israel. Tentu yang sedang bintang yang terbit dan yang tangannya memegang tongkat kerajaan itu ya di tempat raja, anak raja. Asumsi mereka begitulah yang lazim ada di sana pada saat itu. Jadi yang dituju adalah ketika bintang itu tiba-tiba tidak nampak, maka yang mereka cari itu istana raja. Herodes lah yang mereka di Yerusalem dan bertanya, di manakah raja yang baru lahir? Kami melihat bintangnya di sana. Wow, menggemparkan sekali Herodes. Hatinya terguncang. Ada raja? Aku raja dan masih berkuasa. Siapa lagi raja yang berani datang sementara aku berkuasa? Dia panggil orang-orang pintarnya, yang penasihat-penasihat spiritualnya, termasuk orang-orang Yahudi, dan seterusnya kita tahu ya kisahnya. Ya, ini adalah nubuat tentang Mesias. Bayangkan, nabi dukun sihir yang bernama Bileam menubuatkan Mesias dan meremukkan pelipis-pelipis Moab ya, Raja Balak ya, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa. Sekali lagi ini menubuatkan bukan sekarang, bukan dari dekat. Jadi ini adalah nubuat, ramalan untuk masa jauh mendatang, jauh sekali. Betul ya, 3 milenial lebih. Yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota dan seterusnya, sampai dengan ayat yang ke-24. Itulah nubuat yang disampaikan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya.
Lalu diakhiri pasal 24 ini dengan ayat yang ke-25, lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Sekalipun Bileam sudah mengecewakan sekali hati Balak, tapi dia tidak berani melakukan sesuatu yang jahat ya kepada Bileam, karena dia sudah mendapatkan resep dari Bileam bagaimana menghancurkan orang Israel. Ayat pasal 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Tidak bisa tidak, kita akan maju sebentar, sedikit membahas di pasal 31, karena ini sangat berkaitan. Kenapa dari pasal 24 Bileam di atas gunung bersama dengan Balak, yang orang Israel tidak tahu menahu apapun tentang peristiwa di atas sana, tetapi tiba-tiba di ayat 1 mulailah bangsa itu berzina. Ya, apa yang terjadi di antara ayat 25 di pasal 24 dengan ayat 1 di pasal 25? Inilah yang terjadi, dijelaskan di pasal 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga turun tulah ke antara umat Tuhan. Nah, ini yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru ya, ajaran Bileam, gaya hidup, jalan yang Bileam sampaikan ternyata tidak disebutkan di pasal yang kita bahas saat ini. Ternyata di pasal 31 Bileam itu memberikan resep. Resep itu berdasarkan pemahaman dia tentang Tuhan dan umat pilihannya. Dia tahu sekali bahwa Tuhan yang orang Israel sembah, Yahweh, yang dari awal dia sudah katakan, Tuhan, aku tanya Tuhan dulu ya. Dan kalau Tuhan menyuruh aku pasti akan mengatakan apa yang disuruhkan. Berkali-kali dia menyebut pribadi Yahweh, Allah, Elohim, yang dia sangat tunduk, dia takut, dia gentar, dia lakukan. Tetapi di balik itu dia berbisik-bisik kepada Balak, katakan, aku tahu caranya. Ya, tidak disebutkan. Ini saya membayangkan bagaimana Bileam menyatakan, ada satu resep, kamu mau? Kemungkinan ya, bayar dulu. Berapapun, pokoknya orang Israel harus hancur. Balak merasa begitu. Gini caranya. Ternyata Allah mereka adalah Allah yang cemburuan. Bileam mengenal pribadi karakter Allah. Kenapa Allah itu cemburu? Karena Allah sudah memberikan segala-galanya, membela dengan pembelaan habis-habisan kepada umat yang dia cintai. Maka sepantasnya lah kalau Allah itu mendapatkan kasih yang utuh, kesetiaan yang penuh totalitas kepada Allah yang sudah membela sedemikian rupa. Pantas, seharusnya, sewajibnya. Jadi kalau orang Israel melakukan pemberontakan kepada Allah yang cemburuan seperti ini, pasti Allah yang cemburuan yang akan menghakimi mereka. Itu caranya. Terus strateginya gimana dong? Aku lihat di Moab, perempuannya cantik-cantik ya. Ajak bangsa-bangsa di sekitar yang punya perempuan, pilih yang paling aduhai,
Nah, mereka menyembah Baal di Peor. Peor itu adalah tempat di mana salah satu puncak di mana Bileam sempat diajak ya untuk mengutuki umat Israel. Di situ ada kuil untuk Baal di Peor itu. Nah, pilih yang terbaik, yang tercantik, dandani mereka sedemikian rupa. Mereka mulai ya ke arah perkemahan orang Israel, terserah dari mana aja. Itu kan besar, 4 penjuru, mata angin. Pilih dari ujung-ujung, dari tengah gitu ya. Pasti mereka tidak berani ke tengah. Dari ujung-ujung, ajak mereka. Kita ada acara, kita ada pesta, kita ada perjamuan istimewa di sana, di atas sana. Ayo, kalian yang muda-muda, yang penuh semangat, yang menginginkan keduniawian, kecantikan, keindahan. Mari kita nikmati masa muda kita. Nah, ini yang saya bayangkan ya, tidak ada di Alkitab, tetapi dengan cara yang begitu memikat, perempuan-perempuan ini berhasil membawa anak-anak muda, mungkin yang tua pun terpikat juga ikut ke sana, dan terjadi perjinahan antara orang Israel dengan perempuan-perempuan Moab. Dan apa yang Bileam ketahui tentang Tuhannya orang Israel terjadi. Jadi peperangan spiritual mereka sudah kalah. Habis total, tidak ada satupun yang mereka dapatkan dari peperangan rohani. Tetapi ada peperangan taktik yang dilakukan oleh Bileam. Dan ini berbahaya sekali. Ajaran ini sangat berbahaya. Mulai merasuki melalui hal-hal duniawi, kenikmatan, keindahan nampaknya ya. Dan cobaan mata, cobaan daging, dan keangkuhan hidup itu yang ditawarkan. Dan itu berhasil. Tuhan yang maha kudus, yang sekaligus memiliki bangsa yang dibelanya habis, dicintai dan dibela habis-habisan ini, menjadi murka. Karena mereka dari dalam, karena ajakan itu berarti dari luar, ayo mau ikut. Nah, rasa keinginan untuk mau ikut itu dari dalam, bukan dipaksa, bukan tekanan eksternal, tetapi dari dalam. Iya ya, enak, sudahlah, ayo nikmati. Ada makanan, ada tari-tarian, ada musik yang indah, ada berbagai kenikmatan disiapkan. Ayo, rugi kamu, masa muda kamu sia-sia kalau belum mencicipi yang ini. Coba dulu ya. Kalau sudah coba, nanti terserah, nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, balik lagi. Tapi sayang kalau dilewatkan, kesempatan ini langka. Dan dikatakan dengan suara yang merdu, dengan wangi-wangian yang memabukkan, menyebabkan jatuhlah bangsa itu. Ketika mungkin banyak anak muda ke sana yang awalnya menolak, jelas-jelas itu penyembahan berhala. Tuhan tidak suka seperti itu. Musa mengajarkan kami, mungkin ya ada yang berpikir, tetapi ketika melihat kok banyak ya yang ke sana ya, berbondong-bondong, berduyun-duyun ke sana, lalu pulang dengan cerita yang begitu sepertinya berapi-api, membuat penasaran, keingintahuan mencicipi hal yang duniawi itu, membuat akhirnya lebih banyak lagi. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang terbuka, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Yang Tuhan pegang adalah kepala, pemimpin dari suku-suku bangsa itu. Karena mereka bertanggung jawab untuk umat bagian suku yang mereka mendapatkan mandat untuk menjaga, mengawasi, ya, memutuskan, menghakimi, ya, 70 orang yang dipilih oleh Musa sebelumnya. Kemungkinan sebagian dari mereka mengizinkan, biarkan itu masa muda. Kenapa harus dikekang? Biarlah orang-orang muda menikmati kemudaannya di dalam dosa. Mungkin pemimpin-pemimpin itu juga ikut. Apa sih? Ada apa sih? Saya harus lihat sendiri apa yang terjadi. Dan saya harus merasakan sendiri ada apa di sana. Tuhan murka, dan yang pertama kali ditangkap adalah orang-orang yang seperti itu. Digantung di tempat yang terbuka sebagai peringatan. Inilah yang terjadi bagi orang-orang yang melawan kekudusan Allah, yang dengan sukarela memberontak kepada Tuhan, lebih memilih Baal, dewa, kenikmatan duniawi daripada kekudusan, ketertiban, keindahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Mereka digantung, para pemimpin yang membiarkan, pemimpin yang ikut di dalam tindakan perzinahan itu. Dan nah, ini kebetulan ayat 6 ya, kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian. Nah, tadi Moab ya, rupanya ada kolaborasi bangsa-bangsa Kanaan di bagian timur Kanaan ini untuk menjatuhkan orang Israel, karena mereka gentar dengan Tuhan mereka. Tetapi setelah diberitahu strategi yang paling tepat untuk menghancurkan, bukan dari luar, bukan dari serangan luar, bukan kalah, bukan serangan spiritual, bukan, sudah dicoba kalah total, tetapi strategi yang paling jitu itu adalah mengikuti ajarannya Bileam. Sesatkan orang dalamnya, maka Tuhan itu yang akan menghukum mereka. Tuhan yang akan bahkan membinasakan mereka. Dan inilah yang terjadi. Ada orang Israel membawa perempuan Midian kepada sanak saudaranya, dan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi orang ini dengan santainya, kemungkinan ini adalah perempuan-perempuan yang melayani di kuil Baal, karena di Baal itu, di kuil itu ada dewa yang namanya Baal, dan ada dewi cinta, Astoret, yang ritual mereka adalah ini dua dewa dan dewi, dewa dan dewi ini pasangan. Jadi mereka di dalam situ juga melakukan pasangan-pasangan, ya, dan perzinahan yang luar biasa. Nah, para imam-imam perempuan, para wanita-wanita yang melayani di situ, itu yang melambangkan, yang mengundang, ya, dan yang melayani mereka di sana. Dibawa sampai ke depan pintu kemah pertemuan. Jadi tanpa rasa takut kepada Tuhan, tanpa ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah di depan orang Israel. Mereka, orang ini ya, orang ini membawa perempuan, mungkin dengan pelukan, mungkin dengan bergandengan. Aduh,
Ketika hal itu dilihat oleh Pinahas, anak Eleazar. Eleazar sudah menjadi imam besar ya, Harun sudah meninggal. Diberikan suksesinya adalah kepada Eleazar. Nah, Finehas adalah anak dari Eleazar, anak Imam Harun. Bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu. Oh, tadi disebutkan mereka sedang bertangis-tangisan, mereka menyesal, mereka datang kepada Tuhan, menghadap ke pintu pertemuan. Ada kemah suci di situ, mereka menyampaikan penyesalan mereka. Setelah melihat ada orang-orang yang digantung, para pemimpin-pemimpin yang digantung di tempat terbuka, mereka menyesal, mereka datang, mereka bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi orang ini datang dengan perempuan Midian. Pinehas mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah. Ini terjemahannya adalah sebenarnya kepada kemah. Mungkin orang itu lari ke kemahnya, tidak terlalu jauh mungkin, atau di kejauhan, di suku yang di pinggir, agak jauh dari pusat, yaitu kemah suci, mungkin dikejar terus dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Jadi dua-duanya ditikam dengan satu tombak tembus. Nampak kejam, nampak brutal. Ini harusnya disensor. Sebuah violent, ya, sebuah kekejaman, kejahatan mungkin. Orang bisa melihat ini dan kemudian mengkritik Alkitab, mengkritik Tuhan yang haus darah, dan seterusnya. Kalimat berikutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Justru karena Pinehas melakukan nampaknya kekejaman yang seperti itu, justru murka Tuhan surut. Berhentilah tulah. Jadi rupanya mereka bertangis-tangisan di depan pintu pertemuan di kemah suci itu karena mereka sedang menderita tulah, bencana, sakit, sebuah penyakit yang menulari banyak orang. Jadi mereka memohon pengampunan dari Tuhan, memohon supaya Musa, Eleazar memintakan ya pengampunan, meredakan murka Allah. Nah, Pinehas telah melakukan. Orang yang mati karena tulah itu, tebak, 24.000 orang banyaknya. Bukan 2.400, tetapi 24.000 orang banyaknya. Hampir seperti satu suku bangsa ya, hampir. Suku bangsa yang paling kecil. Luar biasa ketika Tuhan marah, ketika orang-orang memberontak, mengabaikan kekudusan Tuhan, mengabaikan kebaikan Tuhan yang sudah melakukan begitu segala-galanya untuk melindungi, membela mereka, memelihara mereka, tetapi dengan egois, dengan memikirkan, mementingkan kenikmatan diri sendiri, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan berhak, karena Tuhan adalah yang membela mereka, yang membeli mereka dengan harga yang lunas dari perbudakan di Mesir. Mereka adalah milik, dan ini adalah generasi baru ya, generasi yang lama sudah bergelimpangan menjadi bangkai tulang-tulang mereka di padang gurun. Sebagian mungkin masih ada karena mereka belum masuk, hampir masuk. Dan kemungkinan 24.000 ini adalah orang-orang dari generasi muda yang akan masuk ke tanah perjanjian. Mungkin ada sebagian menghabiskan juga stok dari generasi yang pemberontak dulu. 24.000 karena tulah. Selain dari pemimpin-pemimpin yang digantung, ada 24.000. Sekali lagi, Tuhan bukanlah Tuhan yang haus darah. Persembahan-persembahan itu nanti kita lihat, kita akan bahas persembahan-persembahan sekian, ya, lembulah, domba, kambing, burung merpati, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat kembali. Namun, Tuhan menunjukkan
bahwa Tuhanlah pemilik mereka. Mereka seharusnya sudah mati dari dulu. Mereka sebenarnya tetap menjadi budak. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka mengalami kekejaman yang luar biasa dari orang-orang Mesir yang membenci mereka dan ingin menghabisi, memperbudak mereka sampai habis. Tetapi Tuhan membela mereka. Nah, itulah yang kita tahu bahwa Tuhan berhak ya melakukan itu. Mari kita lanjutkan. Ya, di ayat yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinahas, anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Jadi tindakan Pinahas itu telah menyurutkan murka Allah pada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Kata-kata yang sangat bagus ya. Jadi ini kembali ada perjanjian yang Tuhan berikan kepada Pinahas. Spesifik, Pinahas. Pinahas telah melakukan sesuatu yang dalam passion, giat. Ya, dikatakan giat itu adalah sebuah semangat untuk menghargai kekudusan Allah. Dia tidak bisa diam, dia tidak terima. Dan tugas dialah untuk menjaga pintu kemah pertemuan benar. Jadi dia antara kemarahan yang kudus karena menghargai kekudusan Allah dan kerinduan untuk membela dan kerinduan untuk meredakan kegeraman. Dia melihat bagaimana tulah itu telah membuat banyak orang bergelimpangan mati dalam kesengsaraan, ya, penyakit yang dengan cepat menggerogoti kehidupan mereka. Dia lihat di depan matanya bagaimana penderitaan itu karena mereka memberontak kepada Tuhan. Dan ada orang yang dengan sengaja, dengan bangga menunjukkan bahwa dia telah berdosa. Dia yang menyebabkan tulah itu turun, murka Tuhan itu turun. Maka dalam kemarahan yang kudus, dia membunuh. Dan itu tugas dia. Dan itu Tuhan suka. Maka Tuhan memberikan perjanjian kepada Eleazar. Sekali lagi di sini dikatakan, aku cemburu ya. Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh harus kita hormati. Kita harus gentar terhadap kekudusannya, menjaga kemurnian hati. Tuhan menyelidiki sampai kedalaman hati kita, motivasi yang ada di dalam kita hidup, mengejar keuntungan, mengejar pelayanan, aktivitas sosial, apapun, ya, prestasi di dalam tempat pendidikan. Tuhan melihat motivasi, dan mari kita berhati-hati dengan kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Mengenai ini, ada ayat di Perjanjian Baru yang mengingatkan kita ya, bagaimana ketika orang-orang muda itu terpikat dengan daya tarik duniawi yang dilakukan oleh wanita-wanita Moab dan Midian ini, maka kita teringat, jangan
sebuah ayat yang kita hafalkan bersama. Kalau belum hafal berarti saatnya kita menghafalkan ya. 1 Korintus 15, ini penting sekali. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita memberikan bagian, kalau Alkitab kita ada di HP, di tab atau Alkitab, mari kita memberikan warna yang khusus. Mungkin warna merah yang membara. Karena ini sebagai peringatan hati-hati, alarm. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Itu ayat 34-nya. Jadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita seperti anak-anak muda Israel yang dicobai dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan banyak orang menjadi hedon, ya, paham hedonisme itu nampaknya sangat menarik. Wah, kapan lagi hidup cuma sekali, cicipi semuanya. Sayang kalau hidup yang sekali ini kita sia-siakan. Hanya hidup baik, nggak seru sepertinya ya, seperti Adam dan Hawa. Kalian ya dicobai oleh ular itu. Kalian hanya tahu yang baik sih, hidup kalian belum seru. Kalau makan buah ini, kalian baru tahu tuh apa artinya pengetahuan tentang jahat. Itu yang Tuhan punya. Itu yang Tuhan tahu yang kamu belum tahu. Makanya kalau kamu makan buah ini, kamu akan tahu. Menarik nggak? Menarik nggak? Ayo coba. Nah, pergaulan yang buruk, komunitas akan membawa kita, atau tekanan dari teman sebaya, itu akan membuat kita terisolir dan membuat kita tertekan, bahkan akhirnya terseret, terpancing dan terseret untuk mengikuti hal yang sama. Jadi peringatannya adalah jangan sesat. Tuhan kita kudus. Tidak usah berani-berani mencobainya. Nah, dikatakan nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu adalah Zimri bin Salu. Iya, Salu. Pastikan kalau kita punya keturunan jangan ada nama ini ya. Pemimpin salah satu puak suku orang Simeon. Pemimpin. Kalau pemimpinnya seperti itu, bagaimana anak buahnya? Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh ialah Kosbi binti Sur. Sur itu adalah seorang kepala kaum di Midian. Jadi ini kepala kaum di Israel, Simeon, yang ini kepala kaum di Midian. Anak-anaknya, yang ini kepala di Simeon tadi ya, dengan anaknya kepala suku di Midian. Sampai disebut namanya. Bukan nama yang memberikan kita contoh, oh nama ini bagus ya, jadi anak, jadi cucu. Bukan, jangan. Ini adalah sebuah contoh yang sangat tidak baik. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan
seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena peor itu. Ya, kuil di mana menjadi batu peringatan penting di sini. Di Peor ada pemberontakan, ada perselingkuhan, perzinahan rohani kepada Tuhan karena orang Israel menyembah berhala, dan ada perselingkuhan jasmani di mana orang-orang muda Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab dan Midian. Kita akhiri dulu, nanti akan dilanjutkan dalam bagian selanjutnya. Mari kita menghargai kembali bagian firman Tuhan ini, menyadari bahwa kita rentan, bagaimana kita cenderung, ya itu memang menarik sekali. Godaan-godaan itu ya, menggelitik keinginan daging, menggelitik keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari kita tidak disesatkan dengan ajaran gaya hidup yang diajarkan oleh Bileam ini. Bapa di surga, terima kasih bagian ini sudah kami dapatkan 2 pasal di kitab Bilangan, dan kami mau sungguh-sungguh tunduk di hadapan Engkau Tuhan. Berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi di bangsa Israel, kami harus selalu melihat, mempunyai relasi yang dekat dengan Engkau hari demi hari, dan setiap kegiatan kami menghadirkan, kami selalu mengingat penyertaan Engkau, tiang awan dan tiang api menaungi kami Tuhan, mengingatkan kami juga bahwa Engkau ada, hadir di dalam keseharian kami, sehingga kami menjaga cara pikir kami, perasaan kami, bagaimana kata-kata kami di hadapan Engkau kepada orang lain, dan bagaimana tindakan kami kepada Engkau, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Ini permohonan kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.